Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdul Ghani. Saya mahasiswa S2 Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan tentang cara-cara penelitian karya ilmiah. Yang akan saya jelaskan yaitu ada beberapa, yaitu metodologi penelitian, desain metodologi, tahapan melakukan riset, penulisan artikel ilmiah, proses review paper, etika penulisan paper, studi kasus penulisan paper di jurnal Q1. Kita masuk ke metodologi penelitian. Ada tahap-tahap, yaitu yang pertama memahami perbedaan antara metodologi dan metode penelitian, memahami elemen dari metodologi penelitian. Yang ketiga, memahami macam-macam strategi penelitian. Yang keempat, memahami macam-macam setting penelitian. Selanjutnya, memahami macam-macam unit of analysis. Selanjutnya, yang terakhir, implementasi pada jurnal. Selanjutnya itu kita menjelaskan tentang strategi penelitian, yaitu strategi penelitian adalah rencana untuk mencapai sebuah tujuan. Strategi penelitian akan membantu untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Pemilihan strategi tergantung pada tujuan dan tipe pertanyaan penelitian itu sendiri. Selanjutnya, masuk ke komponen penulisan artikel ilmiah, yaitu terdiri dari abstrak. Di dalam abstrak terdapat general background, specific background, knowledge gap, here we show, result, dan implication. Yang kedua yaitu introduction, terdiri dari latar belakang untuk memahami makalah yang akan dibuat atau materi-materi dari dukungan artikel tersebut. Selanjutnya methods, untuk menjelaskan bagaimana pertanyaan atau kesenjangan pengetahuan yang diajukan di pendahuluan dijawab di bagian hasil. Selanjutnya results, data dan kesimpulan yang diambil dijelaskan dengan jelas dan tanpa spekulasi. Yang selanjutnya adalah discussion, terdiri dari kesimpulan dan saran pendapat. Selanjutnya yaitu tentang etika penelitian. Ada yang harus dihindari, yaitu plagiasi, yaitu pengutipan kalimat tanpa referensi. Yang kedua, penggunaan data atau hasil penelitian tanpa referensi. Yang ketiga, penggunaan ide penelitian lain tanpa referensi. Yang kedua yang harus dihindari yaitu falsifikasi data, yaitu yang pertama pengubahan data, itu harus datanya benar-benar akurat. Yang kedua, penggunaan data fiktif, jangan data itu harus yang betul-betul pengambilan data di suatu perusahaan, itu sebagai contoh diambil dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu kita mengenai review paper. Review paper itu terdiri dari review confidence, yang kedua quality of the article, yang ketiga yaitu comment about the paper. Selanjutnya studi kasus, metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menampilkan metode penelitian seperti eksperimen atau survei dan yang dicirikan oleh penekanan pada data kuantitatif atau memiliki fokus pada angka. Metode kuantitatif menggambarkan seperti teknik untuk menjawab pertanyaan penelitian, misalnya tentang interaksi manusia dan teknologi informasi dengan penekanan pada data kuantitatif. Selanjutnya yaitu membahas tentang tahapan melakukan riset, yaitu metode kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Kuantitatif yaitu mengukur nilai satu variabel atau lebih. Komparatif, membandingkan nilai satu atau lebih variabel pada sampel atau waktu yang berbeda. Asosiatif, mencari atau membuktikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Komparatif asosiatif, membandingkan pengaruh pada sampel atau waktu yang berbeda.
Struktural adalah menguji struktur hubungan antara variabel dengan PET atau SEM. Yaitu PET yaitu tentang alur dari karya ilmiah tersebut. Selanjutnya yaitu kualitatif. Kualitatif mempunyai karakteristik penelitian, yaitu penelitian kualitatif memiliki setting alami sebagai sumber data langsung dan peneliti adalah instrumen kuncinya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa suatu deskripsi atau gambaran, bukan angka. Penelitian kualitatif berkaitan dengan proses, bukan hanya dengan hasil atau produk. Penelitian kualitatif cenderung menganalisis datanya secara induktif. Notanya sangat penting untuk pendekatan kualitatif. Selanjutnya yaitu penelitian kombinasi, yaitu setiap objek memiliki aspek kuantitatif dan kualitatif. Jadinya kombinasi ini adalah gabungan dari kuantitatif dan kualitatif yang sudah kita jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu studi kasus jurnal Q1. Ciri-ciri jurnal Q1: menemukan publikasi yang tepat. Yang kedua, impact factor adalah seberapa sering artikel ilmiah disitasi oleh peneliti lain pada tahun tertentu. H-index adalah hasil pengukuran produktivitas seorang peneliti. Yang selanjutnya menentukan state of the art. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah kontribusi originalitas dan keterbaruan. Sekian penjelasan resume tentang penelitian karya ilmiah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.